Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan juga melimpah berkah. Nah, kita ketemu lagi, kita akan membicarakan mengenai nasib para PNS aktif, ASN aktif, dan khususnya pensiunan PNS terkait dengan kenaikan gaji. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, kita sama-sama tahu sampai saat ini belum ada kenaikan gaji, begitu juga rapelan gaji dari negara atau dari pemerintah kepada PNS aktif, ASN aktif, dan juga pensiunan PNS. Ini bolak-balik saya tidak akan bosan mengingatkan kepada Bapak dan Ibu semua agar tidak tertipu terkait dengan konten yang menyebutkan ada kenaikan gaji atau rapelan gaji, karena sampai saat ini belum ada regulasi atau payung hukum dari negara atau dari pemerintah. Nah, PT Taspen itu kan juga sudah berulang kali memberikan bantahan atau klarifikasi terkait isu rapelan gaji atau kenaikan gaji. Kita akan membahas mengenai apa saja, atau ini lebih tepatnya berandai-andai disertai dengan analisis ya Bapak dan Ibu semua. Kita akan membahas mengenai apa dampak positif kalau gaji untuk PNS aktif, ASN aktif, serta pensiunan PNS itu benar-benar naik. Yang perlu digarisbawahi Bapak dan Ibu semua adalah benar-benar naik lah ya, karena ini sifatnya itu masih pengandaian atau kita masih meraba-raba. Setidaknya ada 3 efek positif yang akan muncul ketika gaji untuk PNS aktif, ASN, dan juga pensiunan PNS itu dinaikkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita bahas dari dampak positif yang pertama. Jadi dampak positif yang pertama, kalau gaji aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil aktif dan juga pensiunan PNS itu dinaikkan, itu adalah mereka bisa untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Khususnya kalau kita berbicara tentang pensiunan PNS, kita bisa membayangkan kalau pensiunan PNS itu mendapatkan kenaikan gaji, dan setiap bulan mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Tentu mereka bisa untuk mengatur keuangan atau bisa untuk mengatur atau mengelola finansial mereka dengan lebih baik lagi. Kita tidak boleh melupakan bahwa sampai saat ini gaji paling bawah atau plafon paling bawah dari pensiunan PNS itu adalah sekitar 1,7 jutaan rupiah, sementara paling tinggi itu adalah 4,9 juta rupiah. Nah, kalau gaji untuk pensiunan PNS itu dinaikkan, misalnya naik 300.000, 500.000 atau berapapun, tentu mereka bisa untuk mengelola atau memanfaatkan kenaikan gaji itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya, gaji untuk pensiunan PNS itu naik 200.000 atau 300.000, ya 200 atau 300.000 itu bisa digunakan oleh pensiunan PNS untuk misalnya mengisi listrik atau membayar air dan lain sebagainya, termasuk juga misalnya membeli beras dan lain sebagainya. Tapi beda cerita kalau ternyata gaji itu belum naik, ya itu artinya pensiunan PNS beserta PNS aktif atau ASN aktif itu tetap harus mengotak-atik penghasilan mereka setiap bulan agar cukup dari awal bulan sampai akhir bulan. Nah, tentu saja saat ini itu kan memang ada sangat banyak keluhan, ada sangat banyak cerita-cerita sedih khususnya dari pensiunan PNS, karena ada pensiunan PNS yang akhirnya harus menggadaikan SK, dan ini jumlahnya itu kan sangat banyak. Begitu juga ada sangat banyak pensiunan PNS yang terjerat atau terlilit hutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Begitu juga ada pensiunan PNS yang harus bekerja serabutan. Tentu idealnya adalah kita tidak tega ketika melihat pensiunan PNS yang sudah sepuh dan mereka memiliki jasa yang sangat besar, tapi ketika sudah purna tugas atau sudah pensiun, mereka masih harus mencari pekerjaan serabutan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Idealnya adalah mereka bisa pensiun dengan tenang dan tidak perlu memikirkan hal-hal lain, termasuk dengan cicilan atau utang. Tapi ya, ini adalah situasi yang terjadi. Ada sangat banyak mantan abdi negara yang akhirnya harus hidup serba kekurangan ketika sudah purna tugas. Nah, itu tadi adalah dampak positif pertama kalau gaji untuk PNS aktif, ASN aktif, atau pensiunan PNS itu dinaikkan oleh negara. Dampak positif kedua ini berkaitan dengan citra atau dengan image dari negara atau dari pemerintah, khususnya
pihak-pihak terkait yang memang memiliki kewenangan untuk menaikkan gaji ASN atau pensiunan PNS seperti Presiden Pak Prabowo Subianto dan juga Menteri Keuangan Pak Purbalayudi Sadewa. Dampak positif kedua, kalau gaji ASN atau PNS atau pensiunan itu naik, itu adalah citra pemerintah itu akan semakin baik lagi. Bapak dan Ibu semua, kita kan saat ini bisa membaca berbagai keluhan dari banyak pihak terkait dengan kinerja pemerintah. Ada yang menganggap bahwa saat ini memang kinerja dari pemerintahan di bawah kendali Presiden Pak Prabowo Subianto itu memang sedang tidak baik. Tapi ya kita tidak boleh menutup mata juga. Ada juga pihak yang menganggap bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Pak Prabowo Subianto itu berjalan dengan baik. Ya ini menjadi pro kontra tersendiri. Tapi kalau khususnya di channel saya ini kan memang ada sangat banyak pensiunan PNS yang sangat berharap agar gaji mereka itu dinaikkan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto. Nah kita bisa membayangkan kalau pemerintah atau dalam hal ini adalah Presiden Pak Prabowo Subianto itu bersedia menaikkan gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif serta pensiunan PNS, tentu citra beliau itu akan semakin baik di tengah PNS atau ASN atau para mantan abdi negara. Tapi sebaliknya, kalau ternyata gaji tidak dinaikkan, itu kan juga akan menimbulkan efek tersendiri, akan menimbulkan citra tersendiri karena kita tidak boleh menutup mata bahwa presiden sebelumnya itu kan sudah menaikkan gaji untuk PNS atau untuk ASN. Nah, ketika gaji untuk ASN atau PNS aktif itu naik, pensiunan PNS itu kan otomatis itu juga mengalami kenaikan. Saat ini kan kita bisa melihat bagaimana perbandingan antara Presiden Pak Prabowo Subianto dengan misalnya Pak Jokowi atau Pak SBY. Pak Jokowi itu kalau tidak salah menaikkan 2 atau 3 kali gaji untuk PNS, sementara Pak SBY itu kan 8 kali kalau tidak salah selama beliau itu menjabat sebagai Presiden Indonesia. Nah itu artinya kalau Pak Prabowo itu belum menaikkan gaji untuk PNS atau untuk ASN atau untuk pensiunan PNS, ya beliau itu akan terus dibanding-bandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Tapi ya mungkin memang Pak Prabowo atau pemerintah lah ya dalam hal ini memang memiliki kajian lain, terutama terkait dengan kondisi APBN karena seperti yang disampaikan oleh Pak Purbalayudi Sadewa sampai bulan Maret tahun 2026 ternyata APBN Indonesia itu kan mengalami defisit sebesar 240 triliun rupiah. Nah angka itu kan memang sangat besar dan hal itu mungkin yang menjadi salah satu alasan kenapa sampai saat ini gaji untuk PNS aktif itu belum dinaikkan. Padahal bulan Juni tahun 2025 yang lalu Pak Prabowo itu kan sudah mengeluarkan peraturan nomor 79 tahun 2025 yang isinya itu adalah menjamin kenaikan gaji untuk ASN aktif seperti TNI, Polri, guru, pejabat negara. Tapi ternyata sampai saat ini bulan April itu kan belum ada realisasinya. Begitu juga dengan kenaikan gaji hakim yang memang sempat hakim junior itu dijanjikan akan mendapatkan kenaikan gaji hingga 280%, tapi kayaknya sampai saat ini itu kan juga belum ada realisasinya. Nah mungkin memang pemerintah itu masih melihat bagaimana kondisi fiskal atau postur keuangan atau postur APBN yang dimiliki sebelum nanti itu membuat keputusan untuk menaikkan gaji bagi PNS aktif atau ASN aktif termasuk juga pensiunan PNS. Nah itu tadi adalah dampak pertama dan dampak kedua. Ini dampak ketiga ini juga tidak kalah penting karena apa? Dampak ketiga kalau gaji PNS aktif atau ASN aktif serta pensiunan PNS itu naik itu adalah roda perekonomian itu akan berputar lebih kencang lagi. Kita tidak boleh menutup mata Bapak dan Ibu semua bahwa PNS aktif serta ASN beserta pensiunan PNS itu merupakan salah satu penggerak roda ekonomi. Jumlah mereka itu kan sangat banyak dan mereka itu kan setiap bulan mendapatkan gaji dari negara. Nah, gaji dari negara itu diputar oleh mereka untuk berbelanja, untuk membeli pulsa, untuk membayar tagihan, untuk membeli beras, brambang dan lain sebagainya. Tapi ketika gaji untuk mereka belum dinaikkan,
ya perekonomian Indonesia mungkin tetap akan stabil, tetap akan stagnan lah ya. Beda cerita kalau nanti gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif atau pensiunan PNS itu dinaikkan. Itu artinya mereka itu memiliki spare atau memiliki uang yang lebih untuk berbelanja. Paling gampang sebenarnya menjadi gini, ASN aktif atau PNS aktif atau pensiunan PNS ketika mereka mendapatkan kenaikan gaji, mereka itu kan bisa berbelanja di tetangga-tetangga yang membuka bisnis atau berjualan toko kelontong. Misalnya untuk membeli beras, untuk membeli sabun, membeli sampo, membeli odol, dan lain sebagainya. Itu artinya belanja yang dilakukan oleh PNS aktif atau ASN aktif atau pensiunan PNS itu akan turut memutar roda ekonomi di lingkungan sekitar. Itu baru satu orang lah ya. Kita kan bisa mengacu kepada data bahwa PNS aktif, ASN aktif, serta pensiunan PNS itu kan jumlahnya itu kan mencapai jutaan. Nah itu artinya jutaan orang itu akan turut menggerakkan roda ekonomi. Yang perlu digarisbawahi adalah gini Bapak dan Ibu semua, saat ini itu kan ekonomi Indonesia itu kan sedang dianggap sedang tidak baik-baik saja. Salah satu patokannya kalau kita bicara ekonomi makro itu adalah dolar, itu kemarin sempat menembus 17.000. Ini adalah angka yang memang sebelumnya itu sangat jarang terjadi ketika rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap dolar itu mencapai 17.000. Belum lagi kalau kita bicara ekonomi makro, misalnya IHSG itu kan mengalami penurunan, kemudian juga PHK massal di mana-mana. Bahkan banyak pabrik tutup juga, banyak usaha yang tutup, sehingga hal itu kan memang cukup merepotkan. Yang perlu digarisbawahi juga adalah menjadi gini Bapak dan Ibu semua, ketika gaji untuk pensiunan PNS itu dinaikkan oleh pemerintah atau oleh negara, itu artinya negara itu kan harus mengkaji, harus benar-benar berhitung. Karena apa? Ketika menaikkan itu kan negara itu tentu harus mengeluarkan atau melakukan belanja pegawai yang jumlahnya itu akan bertambah lagi. Kita bisa merujuk kepada THR untuk pensiunan PNS di Lebaran tahun 2026 ini. Jadi THR untuk pensiunan PNS itu kan angka yang dikeluarkan oleh negara, oleh pemerintah itu kan sekitar 12 triliun rupiah. Padahal itu baru untuk THR aja. Dan THR itu kan diberikan setahun sekali. Kita bisa membayangkan kalau gaji untuk pensiunan PNS itu misal naik 500.000 dikali sekian juta pensiunan PNS, ya negara itu akan mengeluarkan atau akan melakukan belanja pegawai untuk pensiunan PNS itu jumlahnya juga akan triliunan rupiah. Tapi sekali lagi, gaji untuk pensiunan PNS itu kan bukan beban bagi APBN atau bukan beban bagi negara, karena ketika masih aktif sebagai PNS atau sebagai ASN, mereka itu kan gajinya itu sudah dipotong setiap bulan. Nah, gaji yang dipotong setiap bulan itu yang akhirnya diberikan sebagai uang pensiun ketika mereka itu sudah purna tugas. Itu artinya ya pensiunan PNS itu kan sebenarnya sudah menabung dari awal, sudah menyimpan uang mereka atau dalam tanda kutip menitipkan kepada negara, dan mereka menerimanya ketika sudah tidak lagi menjadi PNS atau ASN aktif. Bapak dan Ibu semua, itu tadi adalah 3 dampak positif kalau gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif atau pensiunan PNS itu dinaikkan. Jadi yang pertama dampak positifnya itu adalah PNS aktif, ASN aktif atau pensiunan PNS itu bisa untuk meningkatkan level kesejahteraan mereka kalau mereka itu mendapatkan kenaikan gaji dari negara. Sementara dampak positif kedua itu adalah citra pemerintah itu akan semakin baik di tengah para abdi negara atau pensiunan PNS, karena sekali lagi khusus untuk PNS aktif atau ASN aktif, mereka itu kan sudah mendapatkan jaminan berupa peraturan nomor 79 tahun 2025, tapi sampai saat ini itu kan realisasi kenaikan gaji untuk mereka itu belum terwujud. Nah, sementara untuk dampak positif ketiga itu adalah kalau kenaikan gaji itu benar-benar diwujudkan atau direalisasikan, ekonomi itu akan semakin berputar lagi dan mungkin itu akan berdampak terhadap perekonomian Indonesia secara makro, begitu juga secara mikro, karena itu artinya pensiunan PNS atau abdi negara yang masih aktif itu bisa berbelanja, misalnya belanja beras atau membeli jajan di tetangga atau membeli gorengan dan lain sebagainya.
Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan juga silahkan ditulis. Nanti akan saya carikan referensinya atau saya carikan sumber yang valid, sumber yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan mohon jangan mudah percaya dengan berbagai konten di media sosial terkait dengan rapelan gaji atau kenaikan gaji, karena sampai saat ini belum ada regulasinya. Bapak dan Ibu semua bisa mencari informasi di channel-channel yang terpercaya dan juga di media-media yang kredibel. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.